Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 300. Kenshin, yang hendak berpamitan ke Rena, akan meninggalkan kantornya. Saat itu mereka bicara, dengan posisi yang berdiri. Iwan dan Pak Andi yang duduk di kursi, bersiap pula meninggalkan tempatnya. Namun tak disangka, dari arah luar, di pintu masuk kantor itu, Yudis dan teman-temannya melihat Rena yang bicara dengan Kenshin, seseorang yang mereka kenal, kerjanya cleaning service, dan sekarang pun masih nampak sama. Berseragam itu pula, Shirley pun terkejut. Cowok yang kemarin dicarinya, sekarang ada di sini. Begitu pula teman Yudis yang lainnya, yang mengetahui Kenshin adalah anak pengusaha kaya, yang jadi cleaning service. Sekarang bersama Rena, mereka pun seketika terdiam, terkecuali Renaldi, yang belum mengetahui. Renaldi itu jadi terheran, kenapa cleaning service bisa berdekatan, bicara dengan Rena, terlihat akrab sekali. Namun, tidak demikian dengan Yudis Dirgantara. Meskipun ia sudah tahu tentang siapa Kenshin, Yudis yang terbakar api cemburu, ia tak memperdulikan lagi akan hal seperti itu. Yudis yang marah, dengan cepat menghampiri Kenshin. Ia pun memanggilnya dengan sebutan yang sama, malah kini menjadi-jadi. Ia bermaksud merendahkan. Yudis itu bilang, dengan suara yang keras. Wajahnya nampak emosi. Ia pun berkata, "Hello cleaning service, mau apa lu kesini? Tempatmu bukan ini tahu. Sana lu keluar, bawa alat sapu ini, bersih-bersih jalanan. Gak pantas lu bicara sama Rena." Tak hanya cercaan itu, Yudis pun dengan tangannya mendorong dadanya Kenshin, seakan mengajaknya berkelahi. Iwan pun langsung menghampiri temannya. Iwan bicara, lu ngapain lu?" Namun Kenshin memberi tanda agar Iwan tak ikut campur, tak membantu dirinya. Meskipun didorong Yudis, Kenshin hanya tersenyum, karena dirinya tak ingin ramai di sini. Dan Rena pun langsung bilang, dengan mengucap kalimat yang memakai bahasa Inggris. Si Rena itu bicara ke Yudis, "Hey Luyut, you stop talking about that. Are you have not same in here? In my place. You don't angry. This is my guest. I invite him. If you not stop talking, you out from here." Yang artinya, "Hey Yud, ngapain kamu ini? Lu datang langsung marah. Jangan norak gitu kamu. Ini tamu gua. Gue yang undang. Lu kok berani-beraninya marah di tempat gua? Kalau kamu nggak berhenti bicara, baiknya kamu keluar dari sini." Si Rena terlihat marah. Yudis lalu menjawab, "Tamu apanya orang ini? Kan kamu tahu sendiri, dia ini cleaning service. Ngapain lu bergaul sama orang semacam ini? Bikin malu saja kamu." Yudis yang emosi, masih saja merendahkan Kenshin. Meskipun ia tahu siapa Kenshin sebenarnya, namun gelap mata dan hatinya tak memperdulikan itu lagi, karena dirinya yang sedang dikuasai amarah. Si Rena pun menjawabnya, "Emangnya bikin malu siapa Yud? Lu kok bilang gitu? Gue nggak merasa kali, lu aja yang terganggu." Si Rena jadi marah. Yudis pun menjawab, "Lu itu kan Rena, sudah jadi tunangan gua, ngapain bicara sama orang lain? Yang kerja rendahan ini, nggak punya malu pula." Rena menyahut, "Emangnya siapa Yud yang lu maksud tunangan itu? Kamu bisa aja bicaranya mengarang-ngarang sendiri. Asal lu tahu, Mas Kenshin ini siapa?" Rena mau menjelaskan ke Yudis, menjelaskan sekali lagi, agar bisa didengar semua orang. Namun saat Rena akan bicara, Kenshin malah berkata, "Sudah-sudah mbak, saya keluar aja, mau pamit undur diri. Gak enak malah mengganggu waktunya. Maaf ya mbak Rena." Kenshin, karena tak ingin berkelahi, membuat keributan di sini, karena masalah wanita, Kenshin pun memilih keluar saja. Ia bersama Iwan dan Pak Andi berjalan meninggalkan tempat kantor itu. Si Rena pun memanggilnya, namun Kenshin tetap meneruskan langkahnya. Rena pun hendak mengikuti, akan berjalan keluar, mengantarkan Kenshin. Namun dirinya segera dihentikan oleh Yudis dan juga temannya. Dan saat Kenshin melewati pintu, Shirley pun melihatnya. Dalam benaknya berkata, "Inilah cowok yang kemarin, yang pernah menolongnya." Shirley hendak menyapa Kenshin. Bahkan ia pun berniat mengembalikan uangnya Kenshin. Namun karena saat ini, di sampingnya ini, ada cowoknya sendiri, dan Yudis yang lagi marah.
Shirley pun mengurungkan niatnya. Ia tak jadi menyapa Kenshin. Hingga berlalulah kesempatan. Ia pun merasa bersalah, tak menyapa orang yang pernah menolongnya. Sementara itu, keramaian yang baru saja terjadi antara Kenshin dan Yudis malah membuat Pak Andi jadi semakin yakin akan Kenshin yang kerjanya cleaning service. Karena laki-laki yang sedang marah tadi menyebutnya seperti itu, pakai menghina pula, merendah-rendahkan. Dan di perjalanan keluar, saat menuju parkiran, Kenshin bicara ke Pak Andi. Pas, sebelumnya saya minta maaf ya, tadi ada hal yang kurang berkenan. Pak Andi pun menjawab, nggak apa mas, sudah biasa. Tapi memang laki-laki itu sepertinya keterlaluan, menghina mas Kenshin. Iwan pun menyahut, ya bro, bener itu. Dia tadi emang menjengkelkan sekali. Kalau nggak kamu larang, pingin aja gue berantem sama dia. Shock banget orangnya. Dia kira kita nggak berani membalasnya. Kenshin menjawab, lebih baik jangan Wan. Kita ini kan tamu di kantor orang pula. Nggak baik bikin keributan. Apalagi karena wanita. Karena salah paham semata, pasti entar jadi omongan yang tidak baik. Pak Andi pun dalam benaknya mengerti. Masalah yang tadi karena cemburu. Laki-laki itu sepertinya tak terima. Namun Pak Andi tak memahami kenapa perempuan yang tadi, yang jadi pimpinan perusahaan, bisa dekat dengan Mas Kenshin, yang kerjanya cleaning service. Setelah itu, mereka pun tiba di parkiran. Motor pun akan dijalankan. Namun sebelumnya, Kenshin bicara dengan Pak Andi, yang saat itu sedang dibonceng Iwan. Kenshin itu berkata, Pak, kali ini kita akan ke perusahaan lain ya. Barangkali entar ada pekerjaan yang sesuai dengan Pak Andi. Pak Andi pun mendengarnya. Beliau pun tersenyum. Namun rasa ragunya begitu kuat di hatinya. Pak Andi berbisik di hati, pasti nanti tak ada pekerjaan lagi. Melihat-lihat saja, atau mungkin masih akan ditanyakan. Keraguan Pak Andi tak ada salahnya. Karena baru saja ini, ia melihat sendiri akan kejadian yang menurutnya membuat kasihan pada Kenshin yang dihina di depan wanita. Lalu Pak Andi pun menjawab, baiklah saya ikut saja. Lagian di rumah tak ada kerjaan. Menjual bakso hari ini pun libur. Dan mereka pun berangkat. Setelah beberapa waktu, sampailah kini di perusahaan yang saat ini belum ada pimpinan yang menjabatnya. Karena kemarin Pak Tirta yang diberhentikan tidak hormat. Kemudian Kenshin, Iwan dan Pak Andi masuk ke perusahaan itu. Ketika melihat Kenshin datang, para wanita yang ada di dalam, seperti Angelika, Sasha, Susanti dan lainnya, nampak beda hari ini. Mereka tak seperti sebelumnya, yang merasa acuh ketika melihat Kenshin di waktu-waktu yang lalu. Namun anehnya, kini mereka seperti terpesona. Bahkan ada di antaranya berkaca di cermin, berhias diri. Padahal, Iwan dan Kenshin saat itu pakaiannya cleaning service. Di sela hal itu, saat ada di halaman, Iwan pun berkata, ini Pak tempat kerja saya. Sementara kerja cleaning service di sini. Si Iwan pun bilang ke Kenshin, bro, gua tak kerja dulu aja bro. Capek rasanya, badan nggak gerak. Karena biasa angkat-angkat barang. Kenshin pun bertanya, nggak besok aja Wan? Iwan menjawab, nggak lah bro, sekarang aja, kan udah sampai sini. Entar Pak Andi lu antar ya. Sepeda satunya taruh sini. Iwan langsung mengambil peralatan. Ia segera membersihkan lantai. Pak Andi pun melihatnya. Jadinya, keyakinan Pak Andi kini menjadi 1000% tentang Kenshin dan Iwan. Benar-benar cleaning service yang kerja di sini. Namun Pak Andi tak mengetahui untuk apa diajak ke sini. Di sela itu Kenshin bertanya, oh ya, apa Pak Andi mau ya bekerja di perusahaan ini? Pak Andi pun menjawabnya dengan tersenyum saja, karena yang dipikirnya, kerja yang ditawarkan Kenshin pasti cleaning service. Hingga Kenshin bertanya lagi, mengulangi kalimatnya, gimana Pak, apa nanti Bapak bersedia? Mungkin di sini tempat yang sesuai untuk Pak Andi bekerja. Lagi-lagi, tanya itu hanya dijawab dengan senyuman. Dan tak disangka, dari arah samping kanan, ada yang memperhatikan Kenshin, yang berdiri bersama seseorang, yang berpakaian kerja kantoran. Rupanya itu Pak Herman. Pak Herman itu mengira, Pak Andi yang di sebelah Kenshin, orang yang kerja di kantor pusat. Jadinya ia merasa seperti biasa.
Pak Herman pun mendekat, kemudian memanggil Kenshin dengan menyapa, "Selamat siang Tuan Muda, ada yang bisa saya bantu ya?" Pak Andi pun mendengarnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.